harus saya muliakan? Jawab Nabi. Jawab Nabi. Saya ulang lagi. Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah yang harus saya muliakan? Siapa ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Ibu terus. Ayah lah. Berapa kali Nabi menjawab ibu? Ayah? Kenapa Rasulullah menjawab ibu itu 3 kali? Kenapa? Kenapa? Karena seorang ibu sangat menderita untuk anaknya itu 3 keadaan. Perhatikan nih. Jadi saya tanya ya. 3. Yang pertama, menderitanya ibu buat anak itu adalah ketika hamil. Mabuk, muntah, cium ikan asin muntah, cium lacak muntah, cium suami itu dimuntah. Ya udah bang, angin kayak apa muntah. Dan wanita yang hamil itu berat. Kalian laki-laki tidak merasa, saya merasa. Perutnya membesar, mana-mana di bawah seperti itu. Pak, kami ingin merasa ibu itu hamil. Boleh kau cari kelapa muda, ikat dengan stabil, bawa. Itulah rasanya menderitanya perempuan hamil. Serba susah. Duduk baik-baik. Duduk baik-baik. Serba susah, mabuk, muntah, pokoknya sampai ada perempuan hamil itu badannya kurus, tak bisa makan. Begitulah menderita. Makanya Rasulullah menyampaikan berita gembira, beruntunglah wanita hamil kalau dia melakukan satu ibadah. Misalnya dia sholatnya 80 kali lebih bagus dari wanita bersuami yang tidak hamil. Yang kedua, mujahadahnya seorang ibu. Kapan Pak? Ketika melahirkan. Meregang nyawa. Ada yang anaknya selamat, ibunya kehilangan nyawa. Ada dua-duanya meninggal. Sakitnya luar biasa. Gak bisa dibayar dengan apapun sakitnya. Bahkan sampai ada terkorbannya. Begitulah mujahadahnya itu. Yang ketiga, kapan mujahadah seorang ibu? Ketika kita masih bayi. Kau tengoklah adik bayi, sekejap nangis, nak susu nangis, nak makan nangis, pipis nangis, berak nangis. Mak baru nak makan, kata dimakan, cebok anak. Mak baru nak tidur, akhirnya nyusukan anak. Tak bisa tidur, kurus lagi. Maka itu Nabi SAW ditanya, siapa yang harus saya muliakan? Jawabnya, siapa? Siapa? Makanya hati-hati dengan ibu. Menjelang datangnya kiamat saat ini, anak banyak durhaka dengan ibu. Pak, bagaimana hukum durhaka dijatuh kepada seorang anak? Disuruh emak, mukanya masam, melengos. Mama nih minimal cuci piring nak. Seperti itu jatuhnya durhaka. Orang yang durhaka dengan ibu tidak saja nanti di akhirat, di dunia dia akan diterima balasan Allah. Kemarin ada kejadian nyata ya, saya nggak usah sebut di mana. Anak SMA minta uang dengan ibu. Mak kitanya apalagi orang lain. Kalau anak minta duit bisa dia. Enggak nak duit kau bunuh aku, enggak nak duit kau bunuh aku. Betul-betul dia ambil yang bisa dibunuh emak.
Ini kejadian nyata. Akhirnya ditangkap polisi. Dia menyesal. Emaknya mati, dia ingin menanam jenazah. Izin sama polisi, dia turun ke bawah. Apa yang terjadi? Ketika dia menimbun sambil menangis, orang dan naik, dia masih mengorek tanah. Begitu diangkat, kakinya tak bisa terangkat, melekat. Digali itu tanah, ada rantai membelenggu kedua kaki. Ini bukan kejadian dulu, kejadian sekarang. Akhirnya diambil pemarok besi, nggak bisa putus. Ada yang paham? Biarlah. Ini Allah yang mengirim rantai, tidak ada yang bisa memutusnya. Kita bikinkan saja dia rumah di sini. Siang malam dia menangis, orang antarkan makanan, minum, akhirnya hanya hidup beberapa waktu, dia pun meninggal. Begitu dia meninggal, digali itu tanahnya, gak ada rantai. Jadi kalau orang jahat dengan mak, bukan saja di akhirat, di dunia dinampakkan Allah. Hati-hatilah dalam Allah. Kalau dikasih duit, muka macam menghina dia. Aku sekolah. Mak jahat. Disuruh sholat. Apa nama ini suruh sholat aja. Padahal saya menanya nih, anak itu disuruh orang tua sholat mulai umur berapa nih? 7 tahun. 7 tahun Pak Samsul. Tidak mau sholat, tidak boleh disebat. Sholat nak. Anak tidak mau nonton pilih-pilih sholat. Nanti lama sholat sampai jatuh cicak dari pelapon. Umur berapa? Umur berapa? 10 tahun. Sholat nak. Nanti lama lagi main gadget nih. Mau sholat tidak? Anak tidak mau sholat. Mak jahat, orang nampak sholat disebat. Sholat ya. Dia nangis. Ambil duduk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Biar dia nangis. Dulu Pak Samsul, saya sebelum jadi pengawas ngajar di SMP 7 Tanjung Pinang. Saya sama kepala sekolah dulu belum ada nih undang-undang perlindungan anak nih. Jadi saya masih boleh nunggu murid, nampar murid. Betul. Saya diundang ceramah di Auri, ditahan propos. Bentar Pak, Bapak kemana? Saya diundang kemana ceramah? Bapak ada urusan sama saya. Urusan apa ya? Dia buka topik. Saya Eka, murid SMP 7 yang Bapak tampar dulu. Oh, saya tunda di mobil, mau balas? Tidak apa. Ambilnya tangan saya dicium. Kenapa begitu? Gara-gara Bapak tampar lah saya jadi propos. Kata saya, kalau kau gitu aku tunggu kau. Jadi kalau Bapak iyalah, aku tampar jadi propos, aku tunggu jadi komandan. SMP 7 itu bikin reuni. Saya nggak bisa datang, saya lagi dinas di Jakarta. Pak datang, Bapak nggak bisa, Bapak nggak bisa, nih Bapak lagi di klan. Saya telepon kepala sekolah, bagaimana reuni anak-anak? Nama Pak Ustadz disebut-sebut anak. Nama saya kenapa? Pasal rotan. Jadi dulu kalau anak-anak nggak sholat tuh saya pukul sama rotan. Dulu nggak ada undang-undang perlindungan anak ini. Tapi saya tidak pernah rotan. Yang rotan saya suruh kepala sekolah. Aku selamat. Akhirnya apa yang terjadi? Karena sudah terbukti 12 orang dipukul waktu upacara, saya nggak pernah terlibat anak lagi. Kepala sekolah pun tidak pernah. Saya ambil rotan, saya sebab tembok. Asal waktu zuhur saya tebak tembok. Anak-anak, paling takut aku semua. Mereka cerita waktu reuni, saking takutnya kami dengan rotan Pak Raja, kami sholat tak pakai buku. Sekarang lebar, kumpul lagi, makanya juga bercepit-cepit. Nah, kalau dibimbingi oleh undang-undang perlindungan anak, makanya mudah-mudahan Islam terkadang menjadi coba takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Koreksi. Anak-anakku, saya lawan aku kalah.
Itu berubah. Banyak lagi Allah Akbar. Pak, sudah SMP anak kami Pak tidak mau sholat. Tak usah disebat. Jadi bagaimana Pak? Lempar lagi granat. Menjelang datangnya kiamat, paling banyak anak durhaka kepada ibu. Saya kemarin baca media, tersentuh hati saya. Saya mau nanya, kalau kisah pengorbanan Nabi Ibrahim, yang menyembelih siapa? Nabi Ibrahim. Yang disembelih anak. Siapa namanya? Ini judul korannya aneh. Ismail menyembelih Ibrahim. Judul korannya begitu. Pada itu wartawan dibikin penasaran. Saya baca, rupanya satu orang anak SMA minta motor dengan ayah, marah, ayahnya lagi tidur, ambilnya golok, disembelih, ayahnya mati. Maka judul korannya Ismail menyembelih Ibrahim. Begitu parahnya anak dengan orang tua, bukan saja melawan, bukan saja menyakiti perasaan, sampai tega membunuh orang tua. Makanya bulan mulai hari ini salam orang tua, cium tangan minta berkahnya. Saya kembali ceramah dengan wali kota Pak Anies Darmansa. Habis saya ceramah dia ngasih sambutan. Saya bisa seperti ini gara-gara ibu. Terus orang dia cerita dengan orang tadi. Kami dengar, rupanya ibunya itu mendidiknya tegas pakai rotan. Kalau kami tak ngaji, kalau kami tak sholat, nah sekarang dengan ketegasan seorang ibu, anaknya jadi wali kota. Anies Baswedan betul-betul banyak cerita keberhasilan itu karena ibunya. Maka itu jangan sekali-kali membuat ibu buka, apalagi meneteskan air mata. Jelas? 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 Juga dengan ayah. Yang terakhir, mengatakan nonton film belum habis. Yang terakhir, anakku sekalian, saya ingin mengingatkan Allah menjadikan kita ini memang berbeda, laki-laki dan perempuan. Ada yang pernah minta menjadi perempuan? Ada. Ada yang pernah minta jadi laki-laki? Tidak. Siapa yang menjadikan kita laki-laki? Siapa yang menjadikan kita perempuan? Untuk apa laki-laki dan perempuan dijadikan? Untuk berpasang-pasangan. Bolehkah kita mencintai perempuan ini sebagai kekasih? Bolehkah? Boleh. Bolehkah? Jawab, bolehkah? Yang perempuan, bolehkah mencintai laki-laki sebagai pacar? Betul, nah? Boleh. Laki-laki boleh mencintai perempuan. Perempuan boleh mencintai laki-laki. Syaratnya apa? Berubah status. Status bagaimana? Kau sudah siap mencintai perempuan? Boleh, tapi berubah status jadi suami. Kau siap jadi suami? Siap. Kau sekarang siap jadi suami? Engkau sudah siap menjadi istri? Bayangkanlah sebesar ini jadi suami, sebesar ini jadi istri, disandingkan di pelaminan menjadi perempuan. Maka itu haram hukumnya dalam Islam. Laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki sebelum ada ikatan suami istri menikah. Ya, maka itu nggak boleh kalian ini punya pacar. Jelas? Siapa-siapa yang punya pacar, kumpulkan pacarnya hidup-hidup. Ayo, siapa yang punya pacar, angkat tangan. Cekin loh. Nggak boleh. Pak, bagaimana nasib kami nanti, Pak? Saya mau nanya. Tunggu di sini.
Islam melarang perempuan mencintai laki-laki, laki-laki mencintai perempuan sebelum ada ikatan suami istri. Pacaran itu hukumnya apa? Haram. Kencing mesti pernah cinta lagi. Jelas? Maka itu engkau datang ke sekolah, tulis di karton besar-besar di dadamu, no time for love. Urusan jodoh bagaimana? Saya tanya, yang ngatur jodoh siapa? Allah. Siapa? Allah. Kenapa kau sibuk ngatur jodoh sekarang ini? Malu. Cari jodoh pakai Facebook, cari jodoh pakai niru jodoh, dicari laki-laki tinggi 2 meter, kulit sawo mata, rambut keriting halus macam Indomie rebus. Malu. Jodoh urusan sewa. Urusan sewa. Dengar ya, kalau engkau menjadi laki-laki yang soleh, pasti engkau akan dipertemukan dengan wanita solehah. Wanita yang solehah, jumpa engkau dengan laki-laki soleh. Laki-laki penzina, jodohnya perempuan penzina. Kalau dia tidak berzina, hari itu nanti kan nikah dia selingkuh. Ini janji Allah. Tapi Allah Akbar. Kurang. Allahu Akbar. Lagi. Allahu Akbar. Kemana? Coba takbir. Allahu Akbar. Pak, bagaimana ini urusan jodoh, Pak? Sedikit perempuan di SMP 28, sedikit laki-laki di sini. Bukan urusanmu, yang ngatur jodoh siapa? Allah. Menutup ceramah saya menyampaikan satu cerita. Dulu ada seorang pemuda bergelar Abu Soleh. Namanya siapa? Abu Soleh. Abu Soleh ini satu hari dia berwudu di Sungai Nil. Tahu Sungai Nil? Tahu. Di mana? Ya, di Pangkil. Kalau tangkau kecampur. Di mana Sungai Nil? Pangkil pula. Sungai Nil di mana? Sungai Nil di mana? Mesir. Siapa yang tadi? Bagus, sudah ada jadul. Sini. Iya sini. Ya, di mana tadi Sungai Nil? Di mana? Di Mesir, ya. Pakai sepatu saya sudah, Pak. Nanti beli sendiri ya. Ada yang jawab. Nama siapa? Bapak. Dapat tangan ke Fabio. Abu Soleh ini satu hari dia berwudu di Sungai Nil di Muara. Nampak apel hanya. Apel. Perut lapar, tak banyak cerita, dia ambil apel itu dia makan tak ada. Tahu tak ada? Tahu. Makan tajulah. Begitu dia makan, habis rasa berdosa. Astagfirullahaladzim, aku sudah makan apel tak jelas milik siapa. Aku berdosa. Nangis dia, dipukul di tekak, tak mau muntah. Minum air sungai banyak-banyak, perut kembung muntah tidak. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ya Allah, aku telah makan yang haram. Kenapa? Dia teringat hadis, orang memakan makanan haram, sekecil apapun daging itu akan merasa api neraka. Aku sudah makan apel tidak seizin tuannya. Akhirnya dia menangis. Tiba-tiba azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berbalik dulu pergi sholat, menangis dia. Menyesal dia. Habis sholat dia jumpa ibu dan ayah. Ayah, ibu izinkan aku. Kemana nak? Aku nak mengembara. Aku nak cari pemilik apel yang aku makan. Nah,
anak minta halal dunia akhirat, apapun aku hadapi. Emaknya paham kesalehan anaknya, dia pun diizinkan berangkat. Berjalan dia menelusuri sungai, tak bertemu orang yang punya kebun apel. Singkat cerita, sampailah dia di sebidang kebun apel. Dan ada kebun dahannya ke sungai, mirip warnanya dengan apel yang dia makan. Ada rumah sederhana, orang saleh sedang berzikir, jubah putih, sorban putih, jambut kuda putih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya pengembara. Kemana tujuan Pak? Tempat Bapak. Maksudnya? Pak, ke rumah saya. Saya sudah berjalan menelusuri sungai, saya cari kebun apel, tidak ada orang punya. Bapaklah satu-satunya saya jumpa. Pak, tolong saya. Kenapa? Saya sudah makan apel, mungkin itu punya Bapak. Saya merasa berdosa, sekarang saya datang ingin menebus. Bapak minta bayar, saya bayar. Bapak minta dihukum, saya siap. Kagum orang soleh. Gara-gara sebiji apel tidak diizinkan, minta dihukum. Baiklah, aku tidak akan minta bayaran, tapi aku beri engkau hukuman. Apa ya Pak? Engkau kerja 6 bulan di kebun ini. Dengarlah. Tidak aku beri makan, aku beri engkau tempat tinggal. Aku tak beri guys. Baiklah Pak. Ini karena pemuda soleh, macam anak-anak SMP 28 lah. Kerja. Tengah kerja azan, Allahu Akbar, langsung dia tinggalkan kerja pergi sholat. Macam putra SMP 28 lah. Dengan baik azan, hangam tak pergi sholat. Jangan subuh pun tak sholat. Kemudian malam terdengar dia tidak tidur. Apa dia buat? Baca Quran, salat tahajud, menangis, berdoa. Macam mana SMP 28 lah, malam tak tidur. Apa dia buat? Sudah 6 bulan dia datang. Sudah 6 bulan saya bekerja Pak. Bolehkah Bapak menghalalkan apel itu? Belum. Apa lagi Pak? Satu hukuman terakhir. Tak ada Bapak sebut, ini baru. Apa dia Pak? Engkau mesti menikah dengan anak gadis. Kalian disambar geleng. Apa Pak? Nikah Pak? Iya. Saya belum siap menikah Pak. Saya penjaga ini. Tidak, kau harus nikah. Saya belum mau Pak. Harus nikah. Kalau tak aku tak kalian. Dengar kata-kata itu baiklah Pak. Tapi kenapa? Ini orang soleh. Ingat ya ayat. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Carilah pertolongan dan sabar dan salat. Ini berat kecuali bagi orang khusyuk. Dia minta izin salat. Salat apa namanya? Istikharah. Dia salat istikharah sekali, 2 kali, 3 kali mantap. Pak, baiklah Pak. Saya siap menikahi anak Bapak. Betul? Betul. Tapi apa? Anak gadisku itu matanya buta, telinganya pekak, mulutnya bisu, kakinya lumpuh, mak tubuhnya calon bini, mata buta, telinga pekak, mulut, kaki lumpuh. Tapi karena dia sudah mantap istikharah, saya siap Pak. Akhirnya nikah. Panggil tetangga, panggil keluarga. Mak Anda tak dipanggil mana? Grup Ompa tak dipanggil, keluarga sampai tak dipanggil. Dan dipanggil tetangga, keluarga, nikah, walimah. Setelah tamu pulang, berkatalah si bapak, nah, engkau sudah menjadi menantu suami dari anakku. Pergilah masuk ke kamar, istrimu menunggu. Baiklah Pak. Ia pun berjalan dengan langkah lemah. Apa yang terbayang? Mata buta, telinga pekak, mulut bisu, kaki lumpuh. Mata buta, telinga pekak, mulut bisu, kaki lumpuh. Begitu dia sampai di kamar, dia teriak, Bapak mertua. Apa nak? Salah kamar Pak. Apa pula salah kamar? Kamar cuma satu. Salah Pak. Maksudnya Bapak bilang anak Bapak buta, itu perempuan di kamar tidak buta, dia cantik, jadi macam nak copot dan saya. Lalu Bapak
Bahkan saya beri salam dia dengar, Pak. Bapak bilang dia bisu. Tidak, Pak. Saya beri salam dia jawab dan dia menyambut depan pintu. Masyarakat. Bapak bilang dia lumpuh, dia bisa berjalan bukakan pintu. Pak, itu bukan istri saya, Pak. Orang tua itu tersenyum merangkul pundak menantu. Nah, itulah anakku satu-satunya. Dia hafal Quran 30 juz. Dia alim. Dia pernah dilamar anak sultan pangeran. Aku tidak menerima. Itulah istrinya. Tapi Pak, kenapa Bapak bilang dia buta? Maka bisu, lumpuh. Begini, aku mengatakan anakku itu memang buta. Maksudnya Pak, dia buta, tidak pernah melihat laki-laki, bertemu laki-laki. Macam mana gadis SMP 28 lah. Buta, tak berani laki-laki. Malam minggu naik motor berkepit. Aku mengatakan dia bukan. Kenapa Pak? Dia tidak pernah dengar orang merumpi, mengumpat. Macam mana SMP 28 lah, tak pernah mengumpat. Tak pernah dia mengumpat. Aku menyatakan dia itu bisu. Dia tidak pernah mengumpat bicara yang haram. Macam mana SMP 28 dia tak pernah mengumpat. Tapi kepala sekolah mengumpat dia. Mengumpat ini Bapak itu pakai sepatu dari sebelah pakai. Aku mengatakan dia itu peka, yakin mengatakan dia lumpuh. Kenapa? Dia tidak pernah berjalan ke tempat haram, ke tempat maksiat. Macam mana SMP 28 dia tak pernah berjalan ke tempat yang haram, tapi naik motor mana-mana di kampung. Jadi Pak, itu istri saya Pak. Iyalah, itulah istri kau. Segera dia balik masuk ke kamar, nutup pintu. Tak tahu saya apa dia buat. Ambil dan anak sini. Soal pengantin baru ini geraknya tuh. Hasil pernikahan ini nak, lahirlah seorang ulama besar. Maka itu engkau hari ini saya ingatkan, jadilah laki-laki soleh. Soal jodoh engkau akan dapat yang soleh. Wanita yang di situ. Kok kami benar? Perempuan, jadilah perempuan yang soleha. Jodohmu nanti laki-laki yang soleh. Jadi bagaimana Pak? Tutup aurat. Jangan waktu pesantren kilat aja. Tutup aurat. Jangan terjengik, jangan nampak. Ya, paham? Berwibawa perempuan itu. Ada laki-laki negur, tak respon. Assalamualaikum, kawan. Mau kemana nih? Mau batu, Ini tidak belum di sana. Mau kemana pulang? Namanya siapa? Mijat. Namanya Mijat, kenapa benda centeng? Perempuan itu berwibawa, jangan begitu, ya? Jelas? Doakan kamu semua jadi anak-anak yang solehah. Laki-lakinya jadi soleh. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam mangkuk. Walaupun ceramah saya banyak yang salah, yang penting siswa tidak mengantuk. Orang baik balik ke baik, orang bintan balik ke bintan. Yang menyampaikan baik, yang mendengar baik, yang lebih baik, yang mengamalkan. Cenderawasih hingga kayu. Terima kasih, thank you, and I love you. Misalnya yang dapat sampaikan dilanjut materinya oleh guru kita, Bapak sebagai pengawas di sini. Rasanya baru hari ini berjumpa dengan anak-anak ya. Lain kali kita bertemu lagi. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Menutup majelis, mari kita berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin wa akhrijna
wabarakatuh.